kalau kita lihat anak-anak ini rebutan dos aqua gitu ya, itu mati-matian loh, rebutan. Lah kita ini gede-gede kan. Yang kita perebutan di sini itu dos aqua sebenarnya. Yang kita anggap pentingnya luar biasa. Sumber dari duka tadi. Ya, ini yang pertama nih, rasa tak berkecukupan. Ini bahasa Sanskertanya tresna, bahasa Palinya tanha. Ini sering dianggap sebagai keinginan. Bukan itu. Jadi tresna atau tanha ini artinya haus. Haus itu berarti kita lihat dalam hidup kita merasa yang ada sekarang ini tidak cukup atau belum cukup. Jadi kegagalan kita untuk mensyukuri apa yang punyai kita ini selalu merasa kekurangan tadi. Karena kita merasa kekurangan, ini timbul segalanya. Timbul keinginan ini. Makanya rasa ketidakbercukupan tadi terjadinya pembentukan. Saya terangkan sedikit. Jadi yang namanya kalau kita merasa ini kurang, ya keadaan seperti ini, kita lalu bayangkan seandainya Salim itu punya ini atau punya itu, atau misalnya ya, tadi saya cerita, ini teman saya ngeritik katanya saya suruh harus kalau muncul di tempat videonya ini harus sisiran jadi kelihatan, jangan kelihatan capek gitu. Tapi kita kepingin supaya seperti ini, seperti itu. Ini keinginan seperti itu loh. Yang merasa yang ini kurang, ini sumber duka. Sumber utamanya itu rasa tidak berkecukupan. Intinya saya kepingin kita semua ngerasa apa benar seperti ini. Ternyata benar sekali. Yang kita lihat itu tidak pernah mensyukuri yang kita miliki, but what we don't have. Apa yang kita tidak miliki, yang merasa kurang. Ini yang bikin gundah. Sebetulnya tidak harus seperti itu hidup itu. Makanya paling banter ini hidup yang sudah cukup. Ini penting. Lalu dikatakan di sumber duka, rasa tidak cukup, ingin menjadi sosok tertentu yang lebih baik, disertai hasrat ketertarikan yang namanya raga, atau dalam bahasa Palinya loba, ketertarikan, dan ketagihan untuk mendapat kesenangan yang namanya nandi. Jadi kita ini rupa-rupanya, kalau kita senang, ini nanti kita ketagihan kesenangan itu lagi. Ketagihan kesenangan ini sumbernya juga. Makanya kita selalu ngomong, ada kepingin misalnya makan nasi goreng gitu ya. Nah ini kalau kita mikir membayangkan itu, lalu terus kita, wah itu biasanya kita besar-besarkan gitu dengan ada gitu. Jadi ketagihan lagi, ini yang namanya nandi. Kemudian mencari kesenangan di sana sini, yakni senantiasa haus akan kenikmatan indrawi. Lalu yang tidak kalah parahnya, ingin menjadi sesuatu atau sosok tertentu, atau menolak menjadi sesuatu atau sosok tertentu. Intinya sumber gundah ini apa toh? Pertama, utamanya kita merasa yang ada sekarang ini tidak cukup. Kita merasa bahwa kita ini harusnya punya lebih dari ini, baik dalam bentuk badan kita ini. Ini sebabnya karena kita selalu ingin mendapatkan kenikmatan, kecanduan kesenangan ini sendiri, ya, dan juga lalu ingin menjadi sosok tertentu, ingin dianggap orang seperti ini, orang baik, orang kaya, orang pinter, keinginan semacam ini loh sumber kegundahan tadi. Caranya berikutnya, ini saya akan membicarakan 3 macam jenis rasa tidak berkecukupan tadi. Terus nah ini ada 3 macam. Jadi disebutnya yang pertama itu namanya haus akan kenikmatan indrawi. Kita tadi udah bahas. Jadi kehausan pertamanya kenikmatan indrawi. Kedua itu kehausan ingin jadi sosok tertentu. Itu kehausan ingin jadi sosok tertentu. Yang ketiga ini haus tidak ingin jadi orang itu. Tidak ingin dianggap orang ini, tidak ingin. Jadi intinya apa di sini? Ternyata yang kita inginkan ini urusan panca indera dan urusan ingin jadi sosok. Intinya apa? Sebetulnya hidup ini tidak terlalu susah kalau kita tahu. Sebab hal-hal semacam ini kita sekarang sudah tahu. Ternyata tidak perlu dituruti. Karena dituruti atau tidak mesti diganti keinginan baru. Makanya tidak perlu dituruti, sudah lebih rileks. Makanya dengan lebih rileks kita akan bisa mengikuti kehidupan itu lebih bagus. Lalu yang di sana makanya ini loh kenyataannya, contohnya seperti apa dengan ditanggulanginya juga. Yang namanya niroda ini. Niroda itu tidak diberhentikan dalam arti kata berhentikan, tapi diberhentikan imbasnya. Apa kita tanggulanginya? Contohnya ya, saya dulu itu waktu SMA itu hampir hafal semua merek jam tangan. Karena dulu zaman SMA kebayang, wah nek punya jam tangan ini, wah gagai kaya apa ya. Wah senengnya luar biasa. Akhirnya saya tahu bahwa semua jam tangan itu yang mahal atau yang murah. Yang mahal itu ternyata tidak lebih cepat daripada yang murah. Jadi ternyata hanya untuk keinginan punya jam tangan. Tapi setelah ini pudar, tidak perlu lagi jam tangan. Pokoknya sing bisa menunjukkan waktu dah. Di kehidupan kita banyak kan yang seperti itu. Dulu kita kecil yang pentingnya luar biasa. Makanya kalau kita lihat anak-anak ini
rebutan dos aqua gitu ya. Itu mati-matian loh, rebutan. Karena anak itu mikir ini mobil nih untuk saya, rebutan. Lah kita ini gede-gedekan. Anak-anak rebutan gitu. Yang kita perebutan di sini itu dos aqua sebenarnya. Yang kita anggap pentingnya luar biasa. Tapi beliau-beliau itu piye toh ya, gitu kan. Ya mesti. Jadi di sini makanya ditinggalkannya itu terus dilepaskannya dan kebebasan dari ini yang penting. Keterikatan pada rasa ketidakcukupan tadi. Saya ulangi ya, persoalannya itu bukan keinginanmu, bukan kamu ingin ini, misalnya tadi bilang kenikmatan indrawi, boleh loh milih tahu petis apa gorengan tempe gitu, mendoan, boleh milih gitu, jangan bodoh, hidup milih aja. Tapi kalau ndak ada tahu, seadanya artinya kita tidak terikat dari itu. Intinya di situ. Jadi jangan hidup itu jangan terus yuk wis opo-opo oke gitu. No, not oke. Kalau kamu milih, misalnya suruh milih bakmi goreng atau sepatu gitu ya, ya harusnya milih bakmi goreng ya daripada milih sepatu. Karena kan jangan bodoh, tapi jangan terikat. Kuncinya di sini.